tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah, ya, dan bisa bebas nih sekarang nih, ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7, ya, kata Bapak Polisian tadi, ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah, dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses, ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan orang 7 orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, bener belum tahu, karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif, ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes, ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis, habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang, atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya.
menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti maafkan ya pasti maafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, bener belum tahu, karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Gimana? Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk apa ya, memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi.
dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi lah. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana kedepannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak Mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya.
Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Gimana? Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki, kaki jadi pala untuk apa ya, memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi lah. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama tadi di Polda. Yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah harganya ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga yang diproses ya, dan saya ya. Oke, satu kan Tujuh orang itu sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu. Kedua, saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian
sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih. Saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki, kaki jadi pala untuk apa ya, memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga cukup lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus saya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak
kepolisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak kepolisian, karena Bapak kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum mas namanya siapa aja? Saya belum tahu, bener belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk apa ya, memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. izin mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki, saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak maksudnya? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama tadi di Polda. Yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah
diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki, saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak maksudnya? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang
kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu. Kedua, saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih. Saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur, ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang, atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang,
di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak maksudnya? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah, dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti
Kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis, habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga cukup lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak maksudnya? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, bener belum tahu, karena Dan baru belum ketemu juga
karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau lihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain
ditangguhkan penahanan atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak kepolisian, karena Bapak kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan 7 orang ini sudah mengetahui belum mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, bener belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk apa ya, memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana kedepannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau lihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki, saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak maksudnya? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus saya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan
kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak kepolisian, karena Bapak kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti maafkan ya pasti maafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki, saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak Mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya
sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama tadi di Polda. Yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu. Kedua, saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih. Saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis, habis dan lulu lantah, nggak ada.
Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga cukup lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak Mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu. Kedua, saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih. Saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Gimana? Ya jujur, ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya
capek selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis, habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana kedepannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak maksudnya? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu, saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya. Ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya,
dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah, tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Tujuh orang ini sudah mengetahui belum mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, bener belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Gimana? Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. izin mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana kedepannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga cukup lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu, saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar
dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan 7 orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, bener belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Gimana? Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk apa ya, memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga cukup lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama tadi di Polda. Yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian
Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah, ya, dan bisa bebas nih sekarang nih, ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi, ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses, ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, bener belum tahu, karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk apa ya, memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki, saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan
lanjut. Tapi shock nggak mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah
dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga cukup lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak maksudnya? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya
yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana kedepannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus saya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian?
Ya 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi. Tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti maafkan ya pasti maafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum mas namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. izin mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis, habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya. Yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi
dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak maksudnya? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah kumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak Mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan
Rian dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah, ya, dan bisa bebas nih sekarang nih, ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak Polisian tadi, ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses, ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Gimana? Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang, atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki, saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah
kumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyaknya gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya. Terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Gimana? Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka, dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi. Dan ya
mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes, ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis, habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga cukup lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian, dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah, dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan 7 orang itu sudah mengetahui belum Mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, bener belum tahu, karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Gimana? Ya
jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki, kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya. Karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis, ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana kedepannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga cukup lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta, gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas mendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, dan saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses. Saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya, karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan, atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak Polisian tadi ya, Bapak penyidik, bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya
ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak Kepolisian, karena Bapak Kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang 7 orang ini sudah mengetahui belum mas nama-namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, bener belum tahu karena belum ketemu. Kedua, saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih. Saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Gimana? Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk apa ya, memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jeripaya saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. izin mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis, habis dan lulu lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah ngumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus ya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudah lah. Tapi shock nggak mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya sekarang saya udah bisa ngambil hikmahnya aja gitu ya, yang saya sudah memaafkannya buat teman-teman semuanya. Sekarang biarlah kepolisian berproses, saya yang penting bagaimana kami sekeluarga sekarang kedepannya akan mengevaluasi diri ya. Terus kalau bicara masalah mau ngapain lagi, sekarang saya mau dekat sama keluarga aja dulu, saya mau dekat sama anak dan istri, lebih banyak berdoa bersama-sama. Tadi di Polda, yaitu yang pertama adalah mohon dibebaskan Rian. Dia ditangguhkan penahanannya. Rian, kenapa saya minta ditangguhkan? Karena Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon
agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Jadi saya kemarin ini pertama kali saya keluar dari rumah ya, dan bisa bebas nih sekarang nih ya karena Rian gitu ya, karena semata-mata Rian sudah menyelamatkan kucing saya. Mas, selain sosok Rian ini sendiri, ada nggak penjara lain yang ditangguhkan penahanan atau memang ada laporan juga terhadap penjarahan? Iya, jadi ada kurang lebih ada 7 ya, kata Bapak polisian tadi ya, Bapak penyidik bahwa ada 7, tetapi sementara saya konsen dengan yang Rian. Kalau yang lainnya sih saya sebenarnya ya sudahlah memaafkan, tetapi kan semuanya tergantung dengan Bapak kepolisian, karena Bapak kepolisian juga punya hak untuk kaitan dengan masalah proses hukum ini. 7 ini termasuk Rian? Ya, 7 ini termasuk Rian. Nah. Dan masih berkembang lagi, masih ada lagi, tetapi sementara sudah 7 yang diproses ya. Dan saya ya kalau pasti memaafkan ya pasti memaafkan lah. Tapi semua saya kembalikan dengan kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Oke, satu kan Orang ini sudah mengetahui belum Mas namanya sampai siapa aja? Saya belum tahu, belum tahu karena belum ketemu, kedua saya baru kali ini ke Polda, yaitu karena saya lihat Rian sama kayak sangkatan anak saya gitu ya, umurnya gitu kurang lebih, saya menganggap udah anak saya. Lalu yang kedua juga kooperatif ya, Rian itu. Gimana? Ya jujur ini memang hasil kerja keras saya dari puluhan tahun. Saya pala jadi kaki jadi pala untuk memberikan yang terbaik buat keluarga saya, yaitu rumah saya bangun dari hasil jerih payah saya, karir yang saya capai selama ini hilang seketika pada malam itu. Ya sedih gitu ya, tapi ya saya ambil hikmahnya aja. Menguatkan keluarga seperti apa? Ya pasti kecewa sih ya, kecewa iya, anak-anak saya juga, tetapi saya membangun psikologisnya, yuk maafkan mereka dan mudah-mudahan tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi, dan ya mudah-mudahan tidak terulang lagi. izin Mas, bukan mengungkit yang lalu ya, tapi kerugian berapa sih Mas? Total kerugiannya? Belum saya hitung berapa kerugiannya, tetapi semuanya habis ludes ya, tidak tersisa, baik masalah dari baju, celana, semua punya anak dan sebagainya, tidak ada yang tertinggal, semuanya habis. Habis dan luluh lantah, nggak ada. Berarti rencana ke depannya apakah ingin pindah, merenov ulang atau seperti apa? Kan kalau dilihat dari kerusakan juga lumayan parah juga, ada coret-coretan di dinding juga dan lain-lain. Ya sementara saya masih ngontrak sekarang di satu tempat di pinggiran kota Jakarta gitu ya. Ya gitulah. Untuk rumah saya belum kepikiran. Mudah-mudahan ntar ada rezeki saya mau benerin rumah saya. Menyesal tidak Mas? Ya kalau tanya orang rumah yang dibangun udah kumpulin uang seperak, 2 perak, 3 perak, terus saya tiba-tiba hilang seketika, ya pasti ada rasa kecewa dan ya sudahlah. Tapi shock nggak Mas pas pendengar penjarahan pertama itu, rumah Mas Eko didatangin massa segitu banyak kayak gitu? Ya pokoknya